Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan pengajar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik dan tetap semangat. Kali ini saya akan memaparkan tentang asesmen AKM. Dengan mengklik kanan. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah 1. Kata minimum mengacu tidak semua konten kurikulum diukur dalam AKM. Yang kedua, AKM akan mengukur keterampilan dasar literasi baca dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks angka. Yang ketiga, kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Asesmen kompetensi minimum meliputi literasi membaca sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah numerasi sebagai berikut. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, selanjutnya terjadi ada perubahan ujian nasional atau UN yang kondisi situasi sekarang adalah sebagai berikut. Kemudian ada arahan kebijakan baru, yaitu tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021 akan menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Dilakukan di jenjang, misalnya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk selalu melakukan perbaikan mutu pembelajaran. Selanjutnya, mengacu praktek baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Mudah sekali menunjuk bagian Nah, yang bagaimanakah dengan asesmen nasional 2021? Akan ada pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu pendidikan diukur dengan 3 instrumen berikut. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, apa yang diukur survei karakter? Tentu saja karakternya berupa profil pelajar Pancasila dengan sebagai berikut. Bisa dilihat di pelajar Pancasila meliputi faktor-faktor sebagai berikut. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengapa juga mengukur karakter? Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai atau values, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa yang diukur oleh survei lingkungan belajar? Lingkungan belajar dan iklim satuan pendidikan sebagai berikut. Ada iklim keamanan sekolah. Kemudian ada iklim kebinekaan sekolah. Yang ketiga ada iklim indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah pengembangan. Sasaran asesmen nasional adalah sebagai berikut. Kita lihat gambar 1, kemudian gambar 2, kemudian gambar yang ketiga. Mengapa asesmen nasional? Asesmen nasional dilakukan untuk menghasilkan kualitas informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Bagaimanakah pelaksanaan asesmen nasional? Kita lihat tayangan berikut. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil asesmen nasional 2021 digunakan sebagai pemetaan awal atau baseline mutu sistem. Pemetaan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid maupun kinerja guru dan sekolah.
diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Guru, orang tua, murid, kemudian sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk melakukan asesmen nasional. Tingkat kompetensi literasi membaca sebagai berikut. Memerlukan intervensi khusus. Kemudian dasar, kemudian cakap, dan yang terakhir adalah mahir. Bagaimana dengan tingkat kompetensi numerasinya? Baiklah, kita lihat tayangan berikut ini meliputi perlu intervensi khusus, kemudian dasar, kemudian cakap, kemudian mahir. Pemanfaatan hasil AKM. AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada satu mata pelajaran. Namun, pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru sebagai berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan tingkat kompetensi murid. Jadwal pelaksanaan AKM-nya seperti ini, kemudian waktunya juga sebagai berikut. Yang dimaksud dengan proses kognitif dalam AKM adalah sebagai berikut, dalam bentuk literasi, kemudian dalam bentuk numerasi. Nah, model pembelajaran melatihkan AKM adalah model pembelajaran HOTS, melatihkan curiosity, scientific, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran scientific, meliputi inquiry learning, discovery learning, problem-based learning, project-based learning. Bapak Ibu, instrumen asesmen nasionalnya meliputi stimulus, kemudian bentuk soalnya seperti ini, yang bisa kita lihat pada tampilan slide yang ini. Selanjutnya, literasi membaca. Literasi membaca menjadi suatu yang sangat penting. Mengungkap pada soal membaca PISA, aspek kompetensi membaca dikategorikan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Kemampuan mengungkapkan kembali informasi, mengembangkan interpretasi, dan merefleksikan serta mengevaluasi teks. Ada salah satu contoh soal literasi sebagai berikut. Kita lihat. Yang ini juga contoh dari soal-soal yang berbasis AKM. Bapak Ibu, ini juga bagian dari literasi numerasi. Apakah literasi numerasi? Baik, literasi numerasi adalah kemampuan untuk berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Berikut contohnya. Paparan ini adalah juga bagian dari contoh literasi numerasi. Literasi matematika contoh lagi adalah sangat tampak terjadi pada kehidupan sehari-hari kita dan banyak dijumpai oleh anak-anak didik kita.
Demikian rekan-rekan pengajar yang saya hormati, paparan tentang asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.